Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya memperhatikan bahwa pada akhir-akhir hidup Tuhan Yesus semakin banyak diam, tidak bereaksi, dan juga tidak mengatakan sesuatu. Saya merenungkan bahwa memang di hadapan sebuah peristiwa yang sangat besar, seringkali kita kehabisan kata-kata dan tidak perlu mengatakan apa-apa. Terutama di hadapan kematian, kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Seringkali kalau kita menghadiri sebuah upacara pemakaman atau doa untuk orang meninggal, kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan justru membuat kita merasa hampa. Kita tidak mampu berkata-kata menghadapi peristiwa yang beyond our comprehension, yang melampaui segala daya pikir kita. Namun juga ketika kita menghadapi pemandangan yang sangat indah, kita kehabisan kata-kata, tidak mampu menggambarkannya. Kita hanya bisa terpana, wow, dan terserap pada peristiwa yang menakjubkan itu. Itu berarti bahwa peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sungguh mendalam, kadang-kadang tidak mampu ditangkap oleh pikiran kita. Dan karena itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalimat adalah ungkapan cara berpikir kita. Sesuatu yang beyond akal budi, beyond pemikiran kita, tidak mampu kita ungkapkan dengan kata. Dan karena itu kita lebih banyak diam. Sebetulnya, diam juga merupakan sebuah cara supaya kita bisa bersentuhan dengan yang ilahi. Karena kita tidak mampu menangkap yang ilahi dengan kata-kata. Dan justru di dalam diam itu, yang terjadi bukan pengertian, tetapi perjumpaan. Dan di dalam perjumpaan itu, seringkali tanpa kata, kita mampu saling memahami. Dan itulah yang terjadi di dalam diri kita, ketika kita lebih banyak diam. Dan kemudian masuk ke dalam batin kita. Hati kita mengerti jauh lebih banyak, jauh lebih dalam daripada pikiran kita. Maka diam juga merupakan sebuah cara bagi kita untuk bisa lebih memahami peristiwa-peristiwa yang sulit kita pahami menurut akal budi kita. Dan cepat atau lambat, kita mesti harus berdiam di hadapan Tuhan untuk bisa bersatu dengannya. Maka kita perlu berlatih supaya lebih banyak membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga. Berlatih untuk lebih memanfaatkan kekuatan diam. Karena diam adalah sebuah kekuatan. Bahkan dalam sebuah jurnal psikologi, tetapi juga strategi yang dipakai oleh para polisi untuk mengorek kebenaran dari seseorang. Seringkali strategi diam itu dipakai. Ketika sudah menanyakan sesuatu, kemudian diam. Dan di hadapan silence, di hadapan keheningan, orang seringkali tidak bisa bertahan untuk terus berbohong. Tanpa sadar, kita seperti menceritakan apa yang memang bergerak dan menceritakan kebenaran-kebenaran. Sehingga apa yang kita tutupi tidak mampu bertahan di hadapan ketenangan dan di hadapan keheningan. Maka itu juga penting kita berlatih untuk banyak diam, banyak hening, membiarkan
Tuhan yang hadir dalam keheningan, yang hadir dalam tanpa kata, menyelesaikan seluruh perkara di dalam hati kita yang tidak bisa mampu kita selesaikan dengan pengertian kita. Maka sebetulnya benar ungkapan bahwa silence is power. Ketika Tuhan dihadapkan pada Pilatus, dihadapkan pada pertanyaan yang begitu banyak, Tuhan tidak menjawab, tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Dan ternyata diam juga bisa menjadi ungkapan cinta yang paling mendalam. Ketika kita tidak mampu berkata-kata lagi, kita masih mampu untuk bertindak mengungkapkan cinta kita. Dan karena itu di dalam keheningan, di dalam diam, Tuhan berangkat menuju ke Golgota, menyongsong kematiannya sendiri. Dan di dalam diam itu Tuhan meneriakkan cintanya kepada dunia. Dalam diamnya dia memasuki kematian dan mengatakan, saya mencintaimu dan mau mengalahkan kematian ini untuk menganugerahkan kehidupan kepadamu. Yang mampu berdiam di hadapan tekanan, dia adalah orang yang sungguh-sungguh kuat dan mengerti dan percaya kepada kebenaran yang sejati. Namun seringkali kita tidak mampu berdiam dan terpancing untuk bereaksi. Seolah-olah dengan bereaksi berkata-kata kita mampu menyelesaikan persoalan. Padahal sering justru membuka luka dan menciptakan luka yang lebih dalam. Membuat persoalan menjadi makin rumit. Maka melatih diam dan mencintai dalam keheningan adalah tindakan rohani yang sungguh bisa menyelesaikan banyak persoalan. Tetaplah mencintai di dalam diam. Itulah teladan Yesus yang utama. Tidak perlu membalas, tidak perlu memberi alasan. Karena bagi orang yang percaya, tidak usah ada kata-kata, orang tetap percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, apapun yang kita katakan, tidak mampu mengubah hatinya untuk kemudian mempercayai kita. Tetapi tindakan speak louder than word. Action berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apalagi action in silence. Dan karena itu semesta terus bekerja dalam diam. Tuhan, Roh Kudus terus bekerja di dalam keheningan. Hanya mereka yang mengerti kekuatan keheningan, mengerti kekuatan Tuhan yang terus bertindak di dalam diam. Kadang-kadang pembicaraan kata-kata hanyalah ungkapan kegelisahan hati kita. Orang yang sungguh tenang, orang yang sungguh-sungguh hening, mampu menembus kepalsuan. Juga mampu menembus ilusi yang sering kita yakini di dalam pikiran kita. Maka mari kita belajar untuk mengurangi kata-kata dan lebih banyak membuka hati, membuka mata, membuka telinga, supaya kita bisa melihat dan menyaksikan jejak-jejak Tuhan yang terus berkarya di dalam hidup kita, di dalam keheningan, di dalam diam. Kita dicintai oleh Tuhan, sangat dicintai oleh Tuhan. Karena itu kita mesti handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.